Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diansela Angelina. Saya dari kelas 1A, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya di sini akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat dengan judul Tutorial cara menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi editor video. Berikut adalah program pemrograman yang telah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan dari baris pertama yaitu include. Include itu adalah compiler untuk menampilkan kode dari header IOStream. Nah, dari header IOStream ini ke dalam pemrograman. Using namespace std itu adalah suatu library standar yang di dalamnya itu ada cin, cout, endl, dan lainnya. Nah, di sini ada struct. Struct ini adalah suatu data yang dapat menyimpan beberapa tipe data yang berbeda dengan nama variabelnya itu pilihan, yang ini tuh saling menyambung dengan array yang ada di sini. Nah, itu akan saya jelaskan nanti. Di sini ada string. String itu adalah tipe data yang memunculkan kalimat. Di sini ada beberapa nama variabel yang disambungkan dengan koma. Ya. Nah, di sini. Nah, di dalam pemrograman C++ itu, yang pertama kali dibaca di dalam pemrograman itu adalah yang ada di dalam inMain atau menu utama. Di sini, menu utama memanggil aplikasi editor video. Maka dipanggillah aplikasi editor video ini yang ada di dalam fungsi point. Nah, di dalam fungsi point ini ada integer, yaitu tipe data dengan nama variabelnya itu adalah pilihan APK. Di sini ada char. Char itu adalah suatu karakter untuk melakukan perulangan. Dan di sini ada do. Do ini saling berkaitan dengan while. Itu do while. Do while itu adalah looping perulangan, di mana ketika nilainya benar akan terjadi proses perulangan, tetapi ketika nilainya salah itu perulangan itu akan berhenti. Nah, di sini ada menu. Lalu di sini ada cout. Cout itu adalah yang nanti menampilkan di layar atau output gitu ya. Nah, di sini ada slash n. Slash n ini adalah untuk melakukan baris baru. Fungsinya sama dengan endl. Nah, di sini ada slash t. Slash t itu untuk tab supaya kalimat saya ini bisa berada di tengah-tengah. Gitu. Di sini kita coba run. Nah, tampilan pertamanya adalah seperti ini. Nah, di sini ada judulnya, dan di sini saya menggunakan 3 aplikasi editor, yaitu ada aplikasi InShot, CapCut, Plogno. Nah, ketika saya ingin memilih satu, itu bagaimana caranya supaya saya itu bisa memilih fitur-fitur yang ada di menu satu ini. Nah, caranya adalah dengan menggunakan Chin. Nah, Chin ini adalah untuk menerima data yang nantinya itu dia akan memanggil pilihan APK. Nah, pilihan underscore APK ini yang ada di switch. Switch itu adalah suatu percabangan di mana dia memiliki beberapa kondisi. Di sini ada kondisi ada case 1, case 2, dan case 3. Nah, di case 1 ini, nah di sini ketika saya memilih satu, itu yang akan ditampilkan atau dijalankan itu yang ada di case 1 ini. Nah, di case 1 ini yang pertama dijalankan itu adalah cout yang ada di sini, yaitu judulnya aplikasi InShot. Nah, ketika saya enter atau saya jalankan, nah layar itu akan dibersihkan. Itu karena saya menggunakan sistem CLS untuk membersihkan layar, sehingga yang ditampilkan itu hanyalah pilihan fitur-fiturnya saja, tidak dengan menu utamanya. Nah, di sini ketika saya ingin memilih A, itu saya menggunakan switch case lagi. Nah, menggunakan Chin, itu pilih fitur, itu ada switch case lagi. Nah, switch case ini adalah suatu percabangan di dalam percabangan. Kenapa saya menggunakan ini? Karena saya memiliki kondisi di mana pilihan saya itu di dalam menu utama itu saya ingin memilih memilih fitur lagi. Nah, itu saya menggunakan switch case. Nah, jadi ketika nanti saya itu memanggil A, maka yang akan dijalankan adalah yang ada di case A ini. Nah, di case A ini yang pertama kali muncul itu adalah cout ini, yaitu cara meng-cut video di aplikasi InShot. Lalu yang kedua itu adalah FTR dengan array index 0, titik, nama variabelnya InShot underscore cut. Dan yang kedua itu ada FTR, array-nya juga 0, titik,
dia dengan nama variabel insert underscore cut 2. Nah, kedua cout ini itu memanggil yang ada di array ini. Nah, di sini akan saya jelaskan kenapa di sini di dalam array itu indeksnya itu ada dua indeks yang sama, 0 sama 0. Nah, itu karena di sini saya memiliki kondisi yaitu ada 5 kalimat atau 5 nomor yang saya buat di sini. Nah, di sini nah, supaya supaya kalimatnya itu dia rapi dan tidak terlalu panjang ke belakang, saya menggunakan cara ini gitu. Caranya itu dengan indeksnya yang sama, tapi dengan nama variabelnya itu berbeda. Yang satu cut, insert cut, yang satu insert cut 2 gitu. Jadi nanti saat dipanggil, kalimat yang ini tuh menampilkannya itu rapih, tidak acak-acakan. Nah, lalu di sini, nah contohnya adalah seperti ini. Ketika saya memanggil A, maka yang akan keluar adalah seperti ini. Nah, di sini yang pertama itu adalah cara mengcut video di aplikasi InShot. Lalu di sini FTR dengan indeks 0, insert cut. Nah, yang ditampilkan itu adalah 1, 2, 3. Lalu yang kedua itu cout FTR dengan indeks 0, insert cut 2, itu yang menampilkan 4, 5. Nah, yang ditampilkan itu rapih seperti ini. Makanya saya menggunakan tipe array-nya itu dengan indeksnya yang sama, tapi beda nama variabelnya. Nah, di sini ada break. Break itu adalah untuk memberhentikan perulangan itu secara paksa, namun belum waktunya gitu ya. Nah, di sini kenapa tidak cache-nya itu tidak terbaca, itu karena adanya break. Nah, di sini langsung loncat ke cout pilih fitur lain. Nah, ketika saya memilih ya, maka saya akan kembali ke menu memilih fitur lagi gitu. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya bisa memilih lagi menu fitur yang saya inginkan. Nah, di sini ada default. Kan cache itu dia memiliki kondisi, sedangkan default itu tidak memiliki kondisi. Nah, jadi ketika saya di sini, di dalam outputnya itu memilih D, D itu adalah kondisi, D itu adalah tidak ada di dalam pilihan yang telah saya buat gitu. Nah, ketika saya enter dan saya jalankan itu akan muncul kalimat tidak ada fitur yang dipilih karena ini tidak sesuai dengan yang saya buat. Nah, di sini jika saya menuliskan T di sini, maka akan muncul kata-kata yaitu akhir dari program. Nah, akhir dari program ini akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya bisa memilih lagi fitur yang saya inginkan, yaitu bisa di sini saya bisa memilih lagi aplikasi lain. Karena di sini hanya menampilkan aplikasi InShot, nah saya bisa memilih lagi aplikasi Capcut atau aplikasi Plogno. Nah, di sini kita ya. Maka di sini akan kembali ke menu utama. Di sini saya bisa memilih lagi. Ketika saya memilih 2, maka yang akan dijalankan yaitu yang ada di case 2 ini. Nah, ketika saya memilih 3, maka yang akan dijalankan yang ada di case 3 ini. Yang akan dijalankan yang ada di case 3 ini. Saya tidak akan menjelaskan case 2 dan case 3 ini karena urutan dan proses penjelasannya itu sama dengan yang ada di case 1 yang telah saya jelaskan tadi. Jadi, nah, setelah selesai, nah di sini setelah selesai, saya tidak ingin memilih hal lain. Nah, di sini, karena di sini itu, karena di sini tadi saya kondisinya adalah saya ingin memilih ulang, saya memilih ulang aplikasi, nah saya menuliskan Y atau ya. Nah, karena di sini saya tidak ingin memilih aplikasi lain lagi, saya akan menuliskan T. Nah, di sini saat saya menuliskan T, layar itu akan di-clear dan akan muncul kata-kata program selesai dijalankan. Nah, mungkin cukup sekian program yang telah saya buat. Nah,
Oke, cukup sekian penjelasan dari program yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kata atau penjelasan yang kurang tepat, karena di sini saya masih belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.